Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mikroskop dan bagaimana cara membuat preparat. Nah, apa sih mikroskop itu? Jadi, mikroskop merupakan sebuah alat laboratorium yang sangat penting di dunia sains karena dapat digunakan untuk mengamati mikroorganisme dan bagian-bagian organisme yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang seperti sel dan jaringan. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa itu mikroskop, selanjutnya kita belajar bagaimana cara menggunakan mikroskop. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang pertama ialah meletakkan mikroskop di atas meja pengamat. Selanjutnya, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Setelah itu, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Nah, selanjutnya, atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Setelah itu, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat dengan penjepit objek. Lanjutkan dengan memutar-mutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Selanjutnya, jika letak preparat belum tepat, maka kaca objektif dapat digeser dengan lengan yang berhubungan langsung dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Selanjutnya, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga berbunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, maka kamu harus mengulanginya dari awal. Oke, setelah itu, jika semuanya telah selesai menggunakan mikroskop, bersihkanlah mikroskop dan simpan kembali pada tempat penyimpanan semestinya. Nah, oke, setelah kita belajar bagaimana cara menggunakan mikroskop, selanjutnya kita belajar bagaimana cara untuk membuat preparat. Jadi, apa sih preparat itu? Preparat merupakan kepingan kaca yang berisi objek yang akan diamati dan dipasang pada meja mikroskop. Terus, bagaimana cara membuat preparat? Jadi, sebelum kita membuat preparat, maka kita harus mengenal dulu jenis-jenis preparat. Jadi, preparat itu ada dua cara dalam pembuatan preparat, yaitu membuat preparat dengan penyayatan dan membuat preparat tanpa penyayatan. Oke, apa sih perbedaannya pembuatan preparat tanpa penyayatan dan dengan penyayatan? Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pembuatan preparat tanpa penyayatan.
Jadi, preparat yang dibuat tanpa penyayatan adalah preparat yang berasal dari mikroorganisme di dalam air, misalnya darah. Dan cara pembuatannya, yang pertama, ambillah sampel yang akan diamati menggunakan pipet tetes. Kemudian, tempatkan sampel tersebut pada objek gelas. Selanjutnya, tutup objek gelas dengan menggunakan kaca penutup. Dan yang terakhir, preparat siap diamati menggunakan mikroskop. Yang kedua, pembuatan preparat dengan penyayatan. Preparat yang dibuat dengan penyayatan ialah preparat yang berasal dari organ tubuh mikroorganisme, misalnya penampang daun, akar, dan otot. Untuk pembuatan preparat kita membutuhkan peralatan seperti silet, objek gelas, kaca penutup, dan bahan pewarna seperti glukol, metilen blue, dan eosin untuk memudahkan dalam mengamati objek. Bagaimana sih cara pembuatannya? Jadi yang pertama, siapkan sampel yang akan diamati. Kemudian iris sampel yang akan diamati dengan menggunakan silet secara melintang ke arah tubuh setipis mungkin. Selanjutnya, letakkan hasil sayatan pada objek gelas dan tetesi dengan larutan warna untuk memperjelas objek. Selanjutnya, tutuplah dengan kaca penutup secara perlahan-lahan dan usahakan tidak terbentuk gelembung udara. Setelah itu, keringkan larutan yang terlalu berlebih yang berada di tepi kaca penutup dengan kertas isap atau tisu. Selanjutnya, preparat siap diamati menggunakan mikroskop. Nah, setelah kita belajar bagaimana cara menggunakan mikroskop dan cara membuat preparat, di sini saya mempunyai sebuah jurnal tentang hasil pengamatan sel hewan, dan jurnalnya berjudul Histomorfotometri sel darah putih akranulosit bibit sapi Bali di Nusa Peninda. Nah, jurnal ini diteliti oleh 3 orang peneliti yang berada di Bali dan menggunakan metode sampel berupa darah bibit sapi Bali sebanyak 50 ekor yang dipelihara di Nusa Peninda. Kemudian dibuat apusan darah. Untuk analisa datanya, struktur histologi sel darah putih akranulosit dianalisis secara kualitatif dan ukuran diameter sel darah putih disajikan secara deskriptif kuantitatif dengan program SPSS. Nah, berikut adalah hasil dari pengamatan, yaitu struktur histologi leukosit pada bibit sapi di Bali yang terdiri dari limfosit dan monofosit menunjukkan adanya berbagai variasi secara histologi. Variasi limfosit ditemukan pada bentuk dengan perbedaan penyerapan warna yang tidak terlalu spesifik. Nukleus berbentuk bulat dan padat, besarnya hampir memenuhi seluruh
seluruh bagian sehingga sel sitoplasmanya tidak terlalu terlihat jelas seperti pada gambar A. Bahkan ada yang memenuhi seluruh sel sehingga sitoplasma tidak terlihat, yaitu pada gambar B. Perbedaannya adalah terletak pada nukleus yang bentuknya tidak bulat penuh sampai terlihat tidak beraturan. Struktur histologi limfosit sapi Bali di Nusa Penindah secara umum sama dengan limfosit pada hewan lainnya. Selanjutnya, struktur histologi monofosit sapi Bali yang ada di Nusa Penindah terlihat pada gambar 2, yang ditemukan beberapa perbedaan diantaranya yaitu memiliki bentuk sel menyerupai kacang dengan bentuk nukleus padat. Sitoplasma terlihat jelas mengelilingi nukleus sehingga terlihat bulat penuh, seperti pada gambar 2 yang A. Berbeda dengan monofosit pada gambar 2 yang B, yang memiliki nukleus dengan lekukannya yang lebih dalam dengan bentuk antar segmen sedikit menjauh dan terlihat tidak simetris, tidak padat dan terlihat sitoplasmanya. Nukleusnya berbentuk seperti angka 8 pada gambar yang C, yaitu memiliki lekukan pada kedua sisi nukleusnya. Oke, dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan rata diameter limfosit lebih kecil dibanding dengan monofosit. Adanya perbedaan struktur histologi limfosit dan monofosit yang ditemukan pada nukleusnya. Nukleus limfosit bulat dan memenuhi sitoplasma, sedangkan nukleus monofosit membentuk lekukan pada satu atau dua sisinya, sehingga tidak memenuhi sitoplasma dan sel.